Hai, selamat datang dalam sebuah segmen kerinduanku dari Gereja Kerinduanku Church. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di ruang tamu, di HP, di kamar, di kantor, dimanapun saudara sedang berada dalam musim kehidupan apapun yang saudara alami. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terutama dalam hidup kami, di tengah tantangan, di tengah rintangan, kami menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup meneguhkan kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi sekutu terbaik kami. Dan hanya Tuhan yang dapat menopang hidup kami. Kami siapkan hati kami, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Sisa sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Cara paling ampuh menghadapi tantangan. Itu judul renungan pada pagi hari ini. Cara paling ampuh menghadapi tantangan. Dalam hidup ini kita menghadapi tantangan. Dan rasa-rasanya kalau kita baca berita, kita baca koran, dengar berita, dengar radio, bahkan orang-orang di sekitar kita, kayaknya conversation belakangan ini ekonomi susah. Bahkan muncul istilah rojali dan sebagainya. Rombongan jalan-jalan saja, rombongan cuma lihat dan seterusnya. Kalau kita baca berita, harga jual mobil turun, mobil baru sedikit yang beri. Kita dengar berita orang ngadapin PHK. Kita lihat berita orang-orang yang mengadakan pameran pekerjaan ribuan orang tapi pekerjaannya sedikit. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih cara paling ampuh menghadapi tantangan? Dalam menghadapi masalah demi masalah, kadang-kadang kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan kita. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, cara paling ampuh atau senjata ampuh untuk menghadapi tantangan demi tantangan adalah berserah. Berserah ini bukan titik tapi masih koma. Karena kalau berserah kepada manusia, manusia hanya memberikan kita ruang sesempit-sempitnya. Berserah itu adalah kepada Tuhan. Manusia memberikan kita ruang sesempit-sempitnya, tapi Tuhan memberikan kita ruang seluas-luasnya. Mengapa berserah kepada Allah? Berserah kepada Allah bukan berarti kita pasrah atau tidak berusaha. Justru berserah adalah tindakan iman. Tindakan aktif di mana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, tantangan yang kita hadapi kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan berserah kita mengakui bahwa kita tidak mampu sendirian dan kita memerlukan pertolongan Allah. Dengan berserah kita sadar bahwa kita manusia dan kita butuh Tuhan. Dalam Mazmur 27 kita akan mempelajari betapa pentingnya berserah kepada Allah di tengah masalah. Dalam ayat pertama Raja Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kalau saudara baca Mazmur 27 adalah masa di mana Daud menghadapi peperangan. Bahkan Alkitab mengatakan apabila timbul peperangan, dalam hal ini pun aku tidak takut. Apabila timbul peperangan terhadap aku, kata Daud, dalam hal ini pun aku tidak takut. Bahkan dalam keadaan paling gelap sekalipun, Daud mengatakan Tuhan menjadi terang dan harapan kita. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan. Ketika kita sudah berserah, so what's next? Yang pertama ketika kita berserah, berserah artinya berdoa dengan percaya. Dalam menghadapi tantangan kita perlu berdoa. Kenapa? Karena di balik masalah yang kita hadapi ada roh di belakangnya. Kita bilang peperangan yang kita hadapi bukan peperangan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita perlu tahu bahwa yang kita hadapi bukan manusia. Orang yang jahat sama kamu itu tuh bukan manusia, tapi ada roh jahat yang mengendalikannya. Fitnah yang kamu hadapi itu bukan manusia, tapi roh jahat di belakang yang menyusunnya. Ketika kita berdoa, kita masuk ke dalam areanya Tuhan. Jadi gampangnya gini, berdoa adalah menyelesaikan sumber masalah. Banyak orang menghadapi masalah, menyelesaikan buahnya yang diselesaikan. Tapi akarnya tidak diselesaikan. Ketika kita berdoa, kita sedang menyelesaikan akarnya.
Mazmur 27 ayat yang ke-7 Daud bilang demikian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Daud memberikan contoh bagaimana kita harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Yang kedua, setelah kita berdoa, what's next? Kan itu selanjutnya. Yang kedua, setelah kita berdoa, kita perlu mencari Tuhan. Mencari kehadiran Tuhan. Mazmur 27 ayat yang keempat, Raja Daud mengatakan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saat kita berada dalam tantangan, kehadiran Allah akan membuat kita tenang, akan membuat kita kuat. Kehadiran Allah akan memampukan kita. So seek God, cari Tuhan. Firman Allah mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika kamu cari Tuhan, maka apa yang kamu cari akan Tuhan perintahkan untuk cari kamu. Dan yang ketiga, ketika kita menghadapi masalah, cara paling ampuh adalah berserah. Bagaimana berserah? Yang pertama berserah, ketika kita belajar artinya berdoa dengan percaya. Berserah artinya mencari kehadiran Allah. Dan yang ketiga, berserah berarti menunggu jawaban Tuhan. Ada banyak orang beriman tapi gak mau sabar. Ada banyak orang beriman tapi mau buru-buru. Iman bukan saja percaya Tuhan sanggup melakukan apa yang kita perlukan. Tapi iman juga percaya bahwa waktu Tuhan tetap yang terbaik. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menunggu dengan sabar menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Menunggu dengan sabar menunjukkan kedewasaan kita dalam mengiringi Tuhan. Menunggu jawaban dari Tuhan terkadang bisa menjadi proses yang melelahkan. Tetapi kita tahu, kita menantikan Allah yang tidak pernah berhutang. Allah yang sanggup tolong kita. Mungkin hari ini kamu capek nunggu. Mungkin kamu menunggu pasangan yang dari Tuhan. Mungkin kamu menunggu jawaban doa. Apapun penantian saudara, yang kamu nantikan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Nantikanlah Dia. Tulis kolom komentar, aku akan menantikan Tuhan. Setelah kita berserah, setelah Alkitab katakan, setelah kita berdoa dengan percaya, mencari kehadiran Allah, menunggu jawaban Tuhan. Dan yang lebih penting lagi dari segalanya adalah bertindak dengan iman. Do it. Apa yang Tuhan taruh di hati. Apa yang sudah kamu gumuli, apa yang sudah kamu uji dengan doamu. Lakukan dengan iman. Dalam tantangan ketika kita menunggu, ketika kita bergerak, tindakan iman menunjukkan ketergantungan kita kepadanya. Melalui doa, melalui pencarian kehadirannya, melalui kesabaran, kita akan menemukan kekuatan. Mazmur 27 memberikan kita contoh, dorongan. Dengan berserah, kita bukan saja menghadapi tantangan, tapi kita juga bertumbuh menjadi kuat di dalam iman kita. Mungkin dunia ini bukan hanya saudara, saya, kita semua sedang menghadapi tantangan itu. Berserah adalah kata kuncinya. Berserah. Kamu gak perlu cari tahu. Kamu gak perlu sibuk-sibuk. Berserah. Yang penting hatimu benar. Yang penting motivasimu lurus. Maka engkau akan melihat Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Kalau saudara tidak keberatan, mari sama-sama saya mau ajak saudara berdoa pada hari ini. Tuhan yang baik. Siapapun yang menyaksikan renungan singkat ini, jamah, urapi, berikan kekuatan. Mereka yang menghadapi meeting, mereka yang akan pergi ketemu sama orang, mereka yang sedang akan pergi melakukan interview, apapun itu. Tuhan tolong kami, sertai kami, buka jalan buat kami. Satu hal yang kami pegang, ketika kami berserah, angkat tangan kami. Tuhan turun tangan, membuka jalan bagi hidup kami. Terpuji-pujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi, kami masuk dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Mari
Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, serah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Doa hamba-Mu Tuhan agar kami semua yang berserah tidak pernah dipermalukan. Kami mengandalkan Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Kemenangan Tuhan Yesus sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat bekerja, selamat melakukan aktivitas saudara. Yang punya surga, crazy in love with you.